warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandika Angguna Walyani, NIM T2018-1189 dari kelas PAI A4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP dan cara membuatnya atau cara mengisinya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat atau mengisi RPP, saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu RPP. Jadi RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana tertulis yang dibuat oleh pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai. RPP terdiri dari komponen-komponen yang meliputi 1. Identitas RPP, 2. Kompetensi inti, 3. Kompetensi dasar, 4. Indikator pencapaian kompetensi, 5. Tujuan pembelajaran, 6. Materi pembelajaran, 7. Metode pembelajaran, 8. Media pembelajaran, 9. Sumber belajar, 10. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir nomor 11 yaitu penilaian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah identitas RPP, di mana identitas RPP ini diisi disesuaikan dengan guru masing-masing. Satuan pendidikan diisi nama sekolah tempat mengajar, misalnya SMA Negeri 1 Rogo Jambi. Mata pelajaran diisi sesuai dengan bidang guru masing-masing. Misalnya di sini pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kelas atau semester juga disesuaikan dari guru kelas berapa mengajarnya. Di sini misalnya kelas 10 semester genap. Materi pokok sumber hukum Islam, alokasi waktu disesuaikan dengan prota atau promes yang telah dibuat sebelumnya. Di sini alokasi waktunya 4 kali 3 jam pelajaran tahun ajaran 2020-2021. Setelah mengisi identitas RPP, kita beralih pada poin A, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti 1 atau KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Cara mengisi KI ini sangatlah mudah. Kita dapat langsung mengutip atau menyalin dari silabus yang kemudian diisi pada poin A, yaitu dituliskan secara urut dari KI 1 sampai dengan KI 4. Kemudian beralih pada poin B, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar terdiri dari KD 1 sampai dengan KD 4. KD 1 diberi nomor 1.8, meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. KD 2, 2.8, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. KD 3, 3.8, menganalisis kedudukan Al-Quran dan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. KD 4, 4.8, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Sama seperti cara pengisian KI dalam RPP, kita juga mengisi KD langsung mengutip atau menyalin dari silabus yang kemudian diisi sesuai atau urut dari KD 1 sampai dengan KD 4. Untuk penomoran pada KD seperti KD 1 diberi nomor 1.8, bagaimana bisa seperti itu? Jadi untuk 1 itu menandakan KI 1 dan 8 itu menandakan materi pokok sesuai silabus. Jadi sama seperti KD 1, KD 2 diberi nomor 2.8, artinya 2 menandakan KI 2 dan 8 menandakan materi pokok sesuai dengan silabus. Kemudian indikator pencapaian kompetensi.
Pada KD1, indikator diberi nomor 1.8.1 menyetujui bahwa Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, 1.8.2 menunjukkan sikap sesuai dengan sumber hukum Islam dengan selalu membaca doa dengan khusyuk. KD2 diberi nomor 2.8.1 menampilkan perilaku ikhlas dan tanggung jawab dengan selalu menjaga kebersihan kelas sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian 2.8.2 melaksanakan ibadah dengan selalu sholat berjamaah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian 2.8.3 membuktikan perilaku gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai implementasi pemahaman terhadap sumber hukum Islam. Pada KD3 diberi nomor 3.8.1 menjelaskan pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad. 3.8.2 menjelaskan kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3.8.3 menjelaskan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3.8.4 merangkum kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3.8.5 membuat peta konsep pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad. 3.8.6 membuat peta konsep kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3.8.7 membuat peta konsep fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3.8.8 menganalisis kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang terakhir pada KD4 diberi nomor 4.8.1 menyebutkan macam-macam sumber hukum Islam. 4.8.2 mendemonstrasikan hasil kerja berupa peta konsep tentang macam-macam sumber hukum Islam. Cara merumuskan indikator dan mengisinya dalam RPP, yakni yang pertama, indikator diuraikan dari KD, di mana dalam setiap KD dikembangkan minimal 2 indikator. Indikator dari KD1 diberi nomor 1.8.1 yang artinya indikator 1 dari KI1 dan KD1. Kemudian pada KD2 diberi nomor 2.8.1 artinya maka indikator pertama dari KI2 dan KD2. Begitu seterusnya. Indikator diisi menggunakan atau dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Kata kerja operasional di sini maksudnya adalah kata kerja yang dapat diukur sehingga memudahkan guru untuk mengamati peserta didik apakah dapat mencapai tujuan dari kompetensi dasar. Kemudian untuk KD1 dan KD2 yakni ranah afektif atau sikap, menggunakan kata kerja operasional dari A1 sampai A5. Untuk KD3 yakni ranah kognitif menggunakan kata kerja operasional dari C1 sampai C6. Dan untuk KD4 yakni ranah psikomotorik menggunakan kata kerja operasional P1 sampai dengan P5. Selanjutnya yaitu pada poin C, tujuan pembelajaran. Di sini terdapat 4 pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai 3 itu kegiatan pembelajaran dan pertemuan 4 penilaian harian. Pertemuan pertama melalui metode kooperatif dengan teknik Jigsaw, siswa dapat 3.8.1 menjelaskan pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad dengan benar. 3.8.2 menjelaskan kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan benar. 3.8.3 menjelaskan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Melalui metode resitasi, siswa dapat 3.8.4 merangkum kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan jelas dan rapi. Pada pertemuan 2, melalui metode resitasi, siswa dapat 3.8.5 membuat peta konsep pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad dengan menarik dan rapi. 3.8.6 membuat peta konsep kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan menarik dan rapi. 3.8.7 membuat peta konsep fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan menarik dan rapi. Melalui metode kooperatif dengan teknik Jigsaw, siswa dapat 3.8.8 menganalisis kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan tepat. Pada pertemuan ketiga, melalui metode kooperatif dengan teknik Jigsaw, siswa dapat 4.8.1 menyebutkan macam-macam sumber hukum Islam dengan benar.
Melalui metode demonstrasi, siswa dapat 4.8.2 mendemonstrasikan hasil kerja berupa peta konsep tentang macam-macam sumber hukum Islam dengan lancar. Pada pertemuan 4 yang seperti sudah saya bilang tadi, penilaian harian. Cara menuliskan tujuan pembelajaran dalam poin C dalam RPP. Yang pertama yaitu jumlah pertemuan disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang telah ditulis dalam identitas RPP. Di poin C di sini terdapat 4 pertemuan sama dengan dalam identitas RPP 4 pertemuan. Kemudian tujuan pembelajaran dirumuskan dengan rumus ABCD. A. Audiens yaitu siswa. B. Behavior yaitu aktivitas atau perilaku yang dapat diamati. C. Condition atau kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. D. Degree yaitu derajat atau tingkat keberhasilan. Tujuan pembelajaran biasanya dirumuskan mulai dari C. Condition yaitu C, A, B, D. Contohnya pada pertemuan 1, C itu melalui metode kooperatif dengan teknik Jigsaw. A. Siswa dapat. B. Misalkan indikator pertama menjelaskan pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian D. Dengan benar. Seterusnya seperti itu. Tuliskan kembali nomor indikator pada tujuan pembelajaran sebagaimana yang telah ditulis dalam indikator pada poin B. Selanjutnya poin D yaitu materi pembelajaran. 1. Pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad. 2. Kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3. Fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 4. Macam-macam sumber hukum Islam. Cara menuliskan materi pembelajaran ini sangat mudah. Materi pembelajaran diambil dari hasil analisis indikator pencapaian kompetensi dan hasil analisis dari buku guru dan siswa serta buku penunjang, yang mana ditulis seperti dalam contoh RPP di sini 1, 2, 3, 4 yang berisikan subbab dari materi pokok yang akan dibahas dalam pembelajaran. Selanjutnya poin E yaitu metode pembelajaran. Pendekatan menggunakan pendekatan saintifik. Metode terdapat 3 metode yaitu 1 kooperatif, 2 resitasi atau pemberian tugas, 3 demonstrasi, dan teknik menggunakan teknik Jigsaw. Mengapa menggunakan pendekatan saintifik? Karena disesuaikan dengan kurikulum, yaitu kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian kenapa saya memilih metode kooperatif dengan teknik Jigsaw? Karena metode ini menurut saya efektif untuk membantu peserta didik saling bekerja sama dalam proses pembelajaran dan mendorong agar peserta didik belajar berkomunikasi atau berinteraksi. Bekerja sama dalam artian saling membantu menjelaskan antar teman jika dirasa ada materi yang belum dipahami. Karena pada biasanya dan kebanyakan apabila peserta didik tidak paham mengenai materi, mereka malu bertanya kepada guru. Nah, kemudian kenapa saya memilih metode resitasi? Karena dengan metode ini peserta didik tidak malas belajar. Adanya pemberian tugas kepada peserta didik akan membuat mereka mau belajar dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan saya memilih metode demonstrasi untuk melatih kecakapan bicara dan keberanian peserta didik ketika tampil di depan kelas. Kemudian poin F yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran di sini ada 2, yang pertama buku, yang kedua PowerPoint tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kenapa saya memilih buku dan PowerPoint? Yang pertama, kenapa saya memilih buku? Karena buku sangat penting untuk menjadi pegangan siswa untuk belajar. Dan saya memilih PowerPoint karena berfungsi sebagai media bantuan untuk menjelaskan materi pembelajaran. Namun di sini PPT harus dibuat dengan sebagus dan semenarik mungkin agar peserta didik tidak cepat merasa bosan dan jenuh. Setelah menentukan media pembelajaran, kemudian selanjutnya pada poin G menentukan sumber belajar. Terdapat 3 sumber belajar. Yang pertama buku PAI dan Budi Pekerti kelas 10 SMA revisi 2017. Yang kedua Al-Quran dan terjemahnya. Yang ketiga kitab Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud. Mengapa saya menentukan dengan 3 sumber belajar tersebut? Karena memang 3 sumber tersebut terkait atau relevan dengan materi pokok yang akan dibahas dalam pembelajaran, yakni sumber hukum Islam.
Kemudian selanjutnya pada poin H yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di mana pembelajaran dibuat dalam dua situasi berbeda, yakni pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau daring dengan menggunakan Google Meet. Pembelajaran tatap muka dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Terdiri dari kegiatan pembelajaran yakni kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan yang meliputi pertama, membuka pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Yang kedua, memulai pembelajaran dengan membaca surat-surat Al-Quran. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berkaitan tema Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, peserta didik mengisi lembar kehadiran atau absen. Kegiatan pendahuluan ini lokasi waktunya yaitu 15 menit. Kemudian kegiatan inti yang meliputi mengamati, yaitu mencermati dan menyimak penjelasan materi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam melalui PowerPoint. Yang kedua, menanya, memberi stimulus agar peserta didik bertanya, yang mana kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Nah, peserta didik secara berkelompok mendiskusikan materi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, mengasosiasi atau mengolah informasi. Secara berkelompok juga peserta didik merangkum dan menyimpulkan materi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kelima, mengkomunikasikan, yakni peserta didik secara berkelompok menyampaikan hasil diskusi terkait materi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kegiatan inti ini alokasi waktunya yaitu 105 menit. Kemudian yang terakhir kegiatan penutup, yaitu guru bersama peserta didik merefleksi dan menanggapi materi dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Yang keempat, guru mengucapkan salam kepada peserta didik sebelum keluar kelas. Alokasi waktu kegiatan penutup ini sekitar kurang lebih 15 menit. Kemudian langkah-langkah pada pembelajaran jarak jauh atau daring yang menggunakan Google Meet. Kegiatan pendahuluan hampir sama dengan kegiatan pendahuluan pembelajaran tatap muka, yakni membuka pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Yang kedua, memulai pembelajaran dengan membaca surat-surat Al-Quran. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berkaitan tema Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, peserta didik absen di room chat Google Meet. Kegiatan pendahuluan ini alokasi waktunya yaitu 15 menit. Kemudian kegiatan inti yang meliputi pertama, mengamati, yakni peserta didik mencermati dan menyimak penjelasan materi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ditayangkan pada layar Google Meet. Yang kedua, menanya, yaitu memberi stimulus agar peserta didik bertanya. Kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Secara individu, peserta didik mencari materi tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, yaitu mengasosiasi atau mengolah informasi. Secara individu, peserta didik merangkum dan menyimpulkan materi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang diketik dalam Microsoft Word. Kemudian yang kelima, mengkomunikasikan, yaitu peserta didik menyampaikan hasil rangkuman dengan mempresentasikan dengan secara singkat terkait materi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam di Google Meet secara bergantian. Kemudian alokasi dari kegiatan inti ini yakni 105 menit. Selanjutnya yaitu yang terakhir kegiatan penutup. Sama halnya seperti kegiatan penutup pada pembelajaran tatap muka. Yang pertama, guru bersama peserta didik merefleksi dan menanggapi materi dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Kemudian yang terakhir, guru mengucapkan salam kepada peserta didik sebelum meninggalkan room Google Meet. Alokasi waktu dalam kegiatan penutup ini kurang lebih 15 menit. Cara menuliskan langkah-langkah pembelajaran
dalam RPP yang pertama yakni kegiatan pendahuluan, yang mana cara menuliskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam RPP yang pertama yaitu menuliskan kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan berisi tentang apa yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik sebelum menuju ke penjelasan materi atau sebelum mengajar. Kemudian dalam kegiatan inti pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M: mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian yang ketiga yaitu menuliskan kegiatan penutup, di mana kegiatan penutup berisi apa yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. Kemudian tuliskan alokasi waktu sesuai yang ada di identitas RPP. Kemudian diisi ke dalam beberapa tahapan pembelajaran pada kolom yang telah dibagi menjadi 3 tadi, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian pada poin terakhir yaitu poin I, penilaian, terdiri dari 3 penilaian: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap yaitu ada penilaian diri dan observasi. Pada penilaian diri terdapat 5 indikator sikap yang diambil dari indikator pada KD 1 dan KD 2. Kemudian nanti akan dinilai atau diskor dengan kriteria ada 4 skor. Yang pertama 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, dan 4 selalu. Kemudian yang kedua observasi, yang mana aspek yang diamati itu tadi sama dengan indikator sikap pada penilaian diri. Kemudian penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis, yang mana memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik yang berkaitan dengan tema Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam, di mana terdapat 10 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan jika dijawab mendapatkan 10 poin. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian keterampilan dengan unjuk kerja secara berkelompok. Ada 6 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu merisum atau merangkum arti, kedudukan, dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan jelas dan rapi. Kedua, membuat peta konsep pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad dengan menarik dan rapi. Ketiga, membuat peta konsep kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan menarik dan rapi. Yang keempat, membuat peta konsep fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan menarik dan rapi. 5. Membuat peta konsep macam-macam sumber hukum Islam dengan menarik dan rapi. Dan 6. Mendemonstrasikan hasil kerja dengan jelas, percaya diri, dan lancar. Skor penilaian di sini saya membaginya dengan 3 aspek. Yang pertama aspek nomor 1, skor 100 jika sangat jelas dan rapi, skor 75 jika jelas dan rapi, skor 50 jika sangat jelas dan tetapi kurang rapi, skor 25 jika kurang jelas dan kurang rapi. Kemudian yang kedua aspek nomor 2, 3, 4, dan 5. Skor 100 jika sangat menarik dan rapi, skor 75 jika menarik dan rapi, skor 50 jika menarik tetapi kurang rapi, skor 25 jika kurang menarik dan kurang rapi. Kemudian yang ketiga aspek nomor 6, A. Sangat lancar, percaya diri, dan jelas. B. Lancar, percaya diri tetapi kurang jelas. C. Terbata-bata, kurang percaya diri dan agak jelas. D. Tidak lancar, tidak percaya diri, dan tidak jelas. Kemudian perolehan nilai. Nilai diperoleh dari skor yang didapat peserta didik dibagi skor maksimal dikali 100. Kemudian kriteria nilai atau predikat. A. 80-100 baik sekali, B. 70-79 baik, C. 60-69 cukup, D. 60 ke bawah kurang. Saya memilih teknik penilaian yang mana penilaian sikap meliputi penilaian diri dan observasi, kemudian tes tulis untuk penilaian pengetahuan, dan unjuk kerja secara berkelompok untuk penilaian keterampilan. Karena teknik itu memang cocok dan sederhana untuk menilai ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik dari peserta didik.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai RPP dan cara membuatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.